Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Nurul Qoyimah dengan NPM 22126012. Di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah konsep dasar matematika. Pada materi yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, materi himpunan. Yang kedua, fungsi. Dan yang ketiga adalah logika. Pertama, kita bahas tentang himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh, himpunan bilangan genap kurang dari 17. Yang kedua, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Himpunan dapat dinyatakan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah metode deskripsi. Apa itu metode deskripsi? Yaitu metode dengan cara menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Contohnya, jika pertanyaannya himpunan bilangan genap kurang dari 17, maka A sama dengan buka kurung himpunan bilangan genap kurang dari 17 tutup kurung. B sama dengan himpunan, kita tulis himpunan bilangan prima kurang dari 10. Yang kedua yaitu metode rule. Apa metode rule? Metode dengan notasi pembentuk himpunan di mana anggota himpunan dinyatakan dengan suatu peubah, misalnya X atau Y. Contoh dengan soal yang sama, jika A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 17 dan B himpunan bilangan prima kurang dari 10. Jika menggunakan metode rule adalah A sama dengan X adalah di mana X bilangan genap kurang dari 17 dan B X adalah di mana X adalah bilangan prima kurang dari 10. Yang terakhir yaitu menggunakan metode roster. Apa itu metode roster? Metode roster adalah metode dengan cara mendaftar atau menyebutkan anggotanya. A, jika himpunan bilangan genap kurang dari 17, maka anggotanya yaitu 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12, 14, dan 16. Himpunan B, jika anggota himpunan bilangan prima kurang dari 10, maka anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Setelah menyimak penjelasan tentang himpunan dan metodenya, mari kita lanjutkan pada soal 1, yaitu soal tentang himpunan. Soalnya adalah nyatakan himpunan di bawah ini dengan menggunakan metode deskripsi, rule, dan roster, di mana A adalah faktor dari 24 dan B adalah nama-nama buah yang berawalan huruf M. Kita langsung ke pembahasan soal 1 ya, yaitu kita tulis dulu dengan menggunakan metode deskripsi. Kita tulis A sama dengan faktor dari 24 dan B yaitu kita tulis saja B sama dengan nama-nama buah yang berawalan huruf M. Yang kedua dengan metode rule, yaitu dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan dengan peubah. Maka jawabannya adalah A sama dengan X
di mana X adalah faktor dari 24. B sama dengan X, di mana X adalah nama-nama buah yang berawalan huruf M. Yang ketiga yaitu menggunakan metode roster, yaitu dengan cara menyebutkan semua anggotanya atau menyebutkan anggota-anggotanya. Faktor dari 24 faktornya yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. B adalah nama-nama buah yang berawalan huruf M, yaitu mangga, manggis, melon, dan markisa. Setelah kita membahas tentang himpunan, kita beralih pada materi yang kedua, yaitu materi tentang fungsi. Suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal domain dengan suatu nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan, yaitu kodomain. Pada fungsi terdapat beberapa istilah penting, diantaranya 1. Domain, yaitu daerah asal fungsi yang dilambangkan dengan huruf D. Yang kedua, kodomain, yaitu daerah kawan fungsi dilambangkan dengan X. Yang ketiga yaitu rank, yaitu daerah hasil yang merupakan himpunan bagian dari kodomain. Rank fungsi dilambangkan dengan huruf R. Kita lanjut pada soal kedua tentang fungsi. Di sebelah kanan ada sebuah gambar, di mana dari gambar di samping ditanyakan apakah dari gambar 1, 2, 3, dan 4 termasuk fungsi atau tidak. Jika iya, kita harus menjelaskan apa alasannya, dan jika tidak, kita juga harus menjelaskan apa alasannya. Yang pertama, merupakan fungsi. Kenapa yang pertama disebut fungsi? Karena 1. Anggota A memiliki pasangan semua. P berpasangan dengan 5, Q berpasangan dengan 4, R berpasangan dengan 1, memiliki pasangan semua. Yang kedua, setiap anggota A pasangannya 1, P pasangannya 1 yaitu 5, Q mempunyai satu pasang yaitu 4, R mempunyai satu pasang yaitu 1, maka bisa disebut dengan fungsi. Untuk yang kedua juga merupakan fungsi. Kenapa? Karena sama, anggota A memiliki pasangan semua. Anggota A, P berpasangan dengan 1, Q berpasangan dengan 4, R berpasangan dengan 1. Yang kedua, setiap anggota A pasangannya 1, P dengan 1, Q dengan 4, R dengan 1. Ya, selanjutnya untuk gambar yang ketiga, apakah gambar ketiga merupakan fungsi? Jawabannya adalah bukan merupakan fungsi. Karena apa? Terdapat anggota A yang mempunyai pasangan lebih dari 1, yaitu Q, di mana P berpasangan dengan 1, Q berpasangan dengan 4 dan 5. Maka gambar yang ketiga bukan merupakan fungsi. Untuk gambar yang keempat, apakah juga merupakan fungsi? Tidak ya, karena terdapat anggota A yang tidak mempunyai pasangan, yaitu apa? R. P berpasangan dengan 1, Q berpasangan dengan 4, dan R tidak mempunyai pasangan. Jadi gambar 4 tidak bisa disebut sebagai fungsi.
Selanjutnya kita pada materi logika. Logika matematika adalah penalaran atau landasan berpikir untuk mengambil suatu kesimpulan. Sedangkan proposisi adalah pernyataan yang dapat bernilai benar ataupun salah. Jenis-jenis logika matematika. 1. Negasi atau ingkaran adalah kebalikan dari proposisi. Jika proposisi awal P bernilai benar, maka pernyataan negasinya adalah salah. Contoh, P. Semua anak suka bermain air. Maka negasi dari P atau ingkaran dari P adalah ada anak-anak yang tidak suka bermain air. Jenis logika yang kedua yaitu konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah berlaku pada proposisi majemuk atau terdiri dari dua pernyataan P dan Q yang dihubungkan oleh kata dan, di mana konjungsi hanya bernilai benar jika kedua pernyataannya benar dan akan bernilai salah jika salah satu pernyataan atau keduanya bernilai salah. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat tabel di bawah ini. Jika P benar, Q benar, maka konjungsi P konjungsi Q bernilai benar. Jika P benar dan Q salah, maka P konjungsi Q bernilai salah. Jika P salah, Q salah, Q benar, maka P konjungsi Q bernilai salah. Dan jika P salah, Q-nya juga salah, maka P konjungsi Q bernilai salah. Oke, untuk lebih jelasnya bisa lihat contoh di bawah ini. Jika P adalah ular adalah kelompok hewan reptil, bernilai benar. Q, buaya adalah kelompok hewan reptil, benar kan? Maka jika P benar, Q dan benar, maka P konjungsi Q juga benar. Apa jawabannya? Ular dan buaya adalah kelompok hewan reptil. Selanjutnya yaitu disjungsi. Disjungsi adalah logika matematika pada proporsi majemuk yang menghubungkan kalimat dengan kata atau dan disimbolkan dengan V. Disjungsi akan bernilai benar jika salah satu pernyataan benar dan akan salah jika dua-duanya bernilai salah. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat tabel di bawah ini. Jika P benar, Q benar, maka P disjungsi Q jawabannya benar. Jika P benar, Q salah, maka P disjungsi Q bernilai benar. Dan jika P salah, P benar, maka P disjungsi Q bernilai benar. Dan jika keduanya salah, maka bernilai salah. Contoh, P adalah acara wisata ke WBL akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Q, acara wisata ke WBL akan dilaksanakan pada hari Minggu, juga bernilai benar. Maka disjungsinya adalah acara wisata L akan dilaksanakan pada hari Sabtu atau Minggu. Setelah kita menyimak penjelasan materi logika, kita langsung pada soal ya. Soal yang ketiga yaitu tentang logika matematika. Soal yang pertama, tentukan negasi dari pertanyaan berikut. Nizam boleh makan coklat.
Yang kedua, semua bilangan ganjil adalah bilangan prima. Maka negasinya yaitu yang pertama, ketika Nizam boleh makan coklat, maka negasinya yaitu Nizam tidak boleh makan coklat. Selanjutnya, semua bilangan ganjil adalah bilangan prima, maka negasinya adalah ada bilangan ganjil yang bukan bilangan prima. Apa itu? Salah satunya yaitu bilangan 9, 15. Lanjut pada soal kedua. Misalkan P adalah Sanum suka pelajaran matematika, Q adalah Sanum suka pelajaran IPA, sedangkan R adalah Sanum suka pelajaran bahasa Inggris. Pertanyaannya, terjemahkan kalimat majemuk berikut ke dalam notasi simbol menggunakan operator yang sesuai. A. Sanum suka pelajaran matematika dan IPA. B. Sanum suka pelajaran matematika tapi tidak suka bahasa Inggris. C. Tidak benar Sanum suka pelajaran matematika. A. Yaitu P konjungsi Q, yaitu Sanum suka pelajaran matematika dan IPA. Selanjutnya yang B, Sanum suka pelajaran matematika tetapi tidak suka bahasa Inggris. Maka P konjungsi Q negasi R. Selanjutnya, tidak benar Sanum suka pelajaran IPA, yaitu negasi P. Bagaimana? Sudah jelas apa belum? Semoga penjelasan kali ini disertai pembahasan soal bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal tentang himpunan, fungsi, dan matematika. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.